Ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum, atau ahsin kama ahsanallahu ilaik. Teruslah berbuat baik sebagaimana Allah juga sudah berbuat baik terus kepada kita. Ya, apa yang kita bisa dapatkan dalam kehidupan kita kecuali semua adalah apa yang Allah kasih buat kita. Ya, kita hanya menerima semua yang Allah kasih. Tidak ada satupun yang dalam kehidupan dunia ini kecuali semua adalah Allah kasih. Ya, dan kita terima. Maka tugas kita tinggal terima kasih saja, Bang. Ya, kita menerima apa yang Allah kasih. Penyakit Allah yang ngasih. Rugi usaha Allah yang kasih. Anak sakit Allah yang kasih. Anak kemudian rada susah banget dinasihatin, Allah yang kasih kok. Ya, kita terima. Setelah kita terima, kita yakin bahwa ini adalah yuhsin ilaihim, cara Allah berbuat ihsan kepada kita. Tinggal kita cari tahu, kita dalami ada apa hikmahnya. Oh, ketika anak diajak ke masjid masih belum mau. Ya. Berarti kita masih perlu melantunkan doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, terus wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha, teruslah perintahkan keluargamu salat dan sabarlah. Ya. Tahanlah. Ya, wastabir, bukan hanya wasbir tapi wastabir alaiha. Memang harus disabar-sabarin. Nggak ada istilah anak saya mau udah gede, biarin aja ntar istrinya, bininya yang ngasih tahu dah. Anak saya mau udah gede, udah saya nikahin, tanggung jawab suaminya aja dah. Nggak ada, Pak. Kalau kita lihat tafsirnya Said Qutb dalam Fi Zilalil Quran tentang mana ahl, itu keluarga itu bukan hanya, ya, dalam tafsir surat At-Tahrim ayat 6, qu anfusakum wa ahlikum ahl wa'mur ahlaka bis shalah. Ahl itu bukan hanya yang diikat dengan pernikahan kita, pasangan, mertua, menantu, kandung, ipar, anak, tidak. Tetapi semua, ponakan dari ponakan, ponakannya dari om dari sepupu, sepupunya dari om, macam-macam semua itu. Itu termasuk ahl, keluarga besar kita. Ya. Jangan sampai ada istilah dia mah juga kan cuman ponakan jauh. Dia kan om jauh saya. Dia mah tante juga ketemunya di buyut dia mah. Ya. Buat apa saya ngingetin sholat? Tidak. Tetap wa'mur ahlaka bis shalah. Ketika kita melihat ada saudara kita yang belum pakai jilbab, misalnya saudari kita, walaupun jauh, tetap wa'mur. Ingatkan dia tentang sholatnya, ingatkan dia tentang menutup auratnya. Karena itu bagian dari cara Allah masih memberikan ihsannya kepada kita. Ya, Allah mau memberikan peluang dan pintu pahala dari berdakwah, dari mengingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dari menyampaikan kebaikan, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, Allah ingin memberikan pahala terbaik, ya, bahwa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Tidak ada ucapan yang terbaik kecuali ucapan yang mengajak kepada jalan Allah. Jadi dari semua sisi itulah kemudian kita memandang bahwa memang semua ini adalah bagian dari cara Allah berihsan kepada kita, berbuat baik kepada kita. Yuhsin ilaihim wa yuslih ahwalahum. Kemudian kata Imam Al-Khattabi, al-bar huwal atuf ala ibadihi, ya, al-muhsin ilaihim amma bibirrihi jami'a khalqihi falam yabkhal alaihim birizqih. Ya. Allah sebagai al-bar adalah yang selalu menyertai, ataf, mendampingi, ya, semua hamba-hambanya untuk menghadirkan kebaikannya terhadap hambanya, yang kebaikannya meliputi seluruh makhluknya, ya, seluruh makhluknya. Ini kata Imam Al-Khattabi, falam yabkhal alaihim birizqih, dan Allah tidak pelit untuk memberikan kepada semua makhluknya yaitu rizki-rizkinya. Lillahi khazainus samawati wal ard. Kekayaan Allah, berangkasnya Allah itu
itu seluas langit dan bumi, Masya Allah. Ya, sebanyak apapun yang Allah kasih tidak mengurangi sedikit pun kekayaannya. Ya, tidak ada satupun yang ketika bahkan menghamba kepada Allah dengan semaksimal mungkin menambah kemuliaannya, tidak. Semua makhluk ingkar dustakan Allah, maksiat dan durhaka kepadanya, juga tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah. Terus saja berbuat baik. Kalau kita dijahatin orang, Pak, mungkin akan berkurang kebaikan kita, betul ya? Ya, atau nggak usah dijahatin lah. Ada orang tiap bulan minjem duit tapi nggak pernah bayar. Bulan ketiga minjem lagi, kita pinjemin nggak itu orang? Yang 2 bulan kemarin belum dibayar, begitu ya? Betul nggak? Tabiat kita begitu kan? Hah? Ini benar apa enggak ini? Atau nggak ada yang minjem di sini? Ini kayaknya bos-bos kelapa sawit semua yang di sini kayaknya nih ya, Masya Allah. Minimal ibu-ibunya, ya. Karena di rumah pada punya minyak goreng kan, Masya Allah. Ini bos kelapa sawit semua itu di rumahnya. Kalau misalnya dengan mendampingi, Al-Bar sebagai pendamping, sebagai zat yang senantiasa menyertai, sehingga kemudian penyertaannya menghadirkan kebaikan. Makanya makna birrul walidain itu, ya, berbuat bakti atau berbakti kepada kedua orang tua. Al-bir dari kata al-bar, birrul walidain, akar katanya sama, barra ya burru, birru, ya. Apa artinya? Berbuat baik, kita tahu itu. Tetapi dengan makna melakukan penyertaan dan pendampingan, berarti orang tua harus selalu kita dampingi sebagai anak. Minimal nelfon setiap hari gitu kan, nanya kabar, cuman video call, ya. Ada duit kita yang menyertai tabungan mereka gitu kan. Ada rezeki lebih, TF ya. Mungkin orang tuanya main aplikasi kemudian kita kirimin ke Shopee Pay-nya gitu ya. Mama mau belanja apa? Ini dia, dikirimin 2 juta ya, maaf nggak bisa banyak-banyak misalnya begitu ya. Akhirnya ya 1 bulan paket aja tiap hari. Masya Allah. Ternyata ibunya lincah juga mainnya itu ya. Subhanallah. Nah, semua pendampingan itu dalam rangka kita menghadirkan terus kebaikan. Dan Allah mendampingi kita. Ketika Allah mendampingi dan menyertai kita, kata Imam Al-Khattabi, berarti maknanya semua kebaikan itu dalam pengawasan dan penyertaan Allah. Karena Allah selalu menyertai kita. Karena tadi puncaknya makna ihsan yang al-barru dimaknai oleh Al-Imam Az-Zajjaj adalah makna alladzi yuhsin ilaihim, yang berbuat ihsan kepada hambanya. Dan ihsan itu adalah ma'iyah, membersamai dan menyertai. Berarti Allah selalu menyertai, mendampingi, membersamai kita untuk terus menghadirkan kebaikannya kepada kita. Rumah tangga kita itu dalam pendampingan Allah, walaupun pendamping kita kadang-kadang tidak bersama kita. Ya, mungkin suaminya dinas di luar kota, mungkin dinas di luar negeri, mungkin suaminya kayak Bang Toyib kagak pulang-pulang. Ini saya punya pendamping tapi kayak bukan punya pendamping, Ustaz. Ya, tapi nggak pernah mendampingi saya. Allah sebagai Al-Bar, Allah yang mendampingi ibu, Allah yang mendampingi anak-anaknya dalam penjagaan, dalam penyertaan, dalam kebaikan yang Allah akan terus berikan. Al-Bar. Kemudian, ya, wa huwal barru bil muhsin fi mudha'afatihi ats-tsawab lahu wal barru bil musi' fi as-safhi wat tajawuz anhu. Begitu pula Allah sebagai Al-Bar adalah yang dengan kebaikannya melipat gandakan hamba-hambanya yang berbuat baik, dan dengan segala keburukannya menghadirkan maaf dan ampunannya. Ya, ini makna Al-Bar, ya. Birrul walidain, kira-kira salah satu makna atau birrul walidain kepada orang tua, ya. Kalau hari ini orang tua kita kasih kita 1 baju, ya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, ya, mungkin harga bajunya 100.000 gitu.
Kalau kita mau birrul walidain dengan makna al-bar pada konteks ini adalah apa? Ya, beliau beliin kita satu baju, kita beliin dua baju. Beliau beliin baju harga 100.000, kita beliin harga 200.000. Kira-kira begitu. Tetapi kalau orang tua kita membuat kita apa? Sakit hati. Mungkin bagi kita orang tua kita berbuat salah kepada kita dan seterusnya. Sebagai anak yang birrul walidain, kira-kira apa yang dilakukan, Pak? Mungkin nggak ngebalas? Nggak mungkin. Pasti akan membukakan pintu maaf, memaklumi itu. Dan mertua sama dengan orang tua kan? Ya. Bahkan ibu asuh saja Nabi panggil sebagai ibu. Ketika Fatimah bintu Asad, ibu asuh beliau yang tidak lain adalah ibunda dari Ali bin Abi Thalib, istrinya Abu Thalib. Itu ketika wafat, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Qumu bina ila ummi." Yuk ikut semua sama saya, kita takziah kepada ibu saya. Kemudian ketika wafat pun kata Nabi, "Rahimakillah ya ummi ba'da ummi." Semoga Allah merahmatimu wahai ibuku setelah ibuku. Itu ibu asuh, Pak, dipanggilnya sebagai ibu. Statusnya adalah tante, Pak, ya, bibi dari pamannya beliau. Jadi istri dari paman kandung. Bagaimana dengan ibu mertua? Ya ibu kita juga. Sehingga kalau mertua kita nyakitin kita, tanda petik, harusnya kalau kita birrul walidain adalah memaafkan, memaklumi saja. Kan kebanyakan rumah tangga berantem itu kan gara-gara itu kan. Ya, sakit hati sama mertua. Saya nggak pernah diginin sama ibu saya, tapi ibu mertua saya lebih daripada ibu saya. Masya Allah. Ya, pola pendidikan berbeda. Itu permasalahan banyak begitu. Minimal cerita-ceritanya, ya kalau ada yang waktu itu datang sengaja dari Bintaro, Ustadz kita mau minta saran nasihat. Ini rumah tangga baru 2 tahun, ya diambang perceraian. Ya kemudian orang tua dari si anak perempuan ini hubungin saya, "Tak tolong Ustadz." Ya udah, ternyata masalahnya di mana? Ini tadi merasa mendapatkan mertua yang memperlakukan menantunya seperti apa itu, bawang merah bawang putih gitu ya. Ya, jadi menantu ini bawang apa nih berarti? Bawang bombay ya, pedes berarti. Sering meneteskan air mata. Jadi menantu ini sering meneteskan air mata, akhirnya merasa rumah tangganya diganggu dan seterusnya. Padahal mertua sama kayak orang tua. Kalau kita birrul walidain berarti apa? Membuka pintu maaf. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Bar, maknanya apa? Terhadap semua hambanya yang berbuat baik, Allah lipat gandakan kebaikan itu dengan balasan dan pahalanya. Dan kita perhatikan tidak ada satupun kebaikan yang sudah dilakukan kecuali semuanya pasti berlipat ganda. Satu-satunya kebaikan yang nilainya sama hanya niat, Pak. Kalau orang punya niat kebaikan, kata Nabi SAW, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha," dan niat itu tidak jadi dilakukan, kata wallahu lahu hasanatan kamilah, Allah tuliskan satu kebaikan. Tapi semua kebaikan yang dilakukan terlaksana, maka tidak ada satupun yang berbalas satu kebaikan. Semua adalah ila ad'afin katsirah, pasti berlipat-lipat ganda yang banyak. Ya, satu huruf 10 kebaikan, satu salawat 10 kebaikan, gitu kan? Salat berjamaah 23 sampai 29 derajat. Ada yang mengatakan 27, 23 dan seterusnya. Kemudian apa lagi? Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu 10 kali lipat. Sedekah itu 700 kali lipat. Kan gitu ya? Tidak ada yang satu berbanding satu. Tetapi kalau berbuat dosa, Pak, Allah membuka pintu maaf. Sebanyak apapun ada orang datang kepadaku, kata Allah, dengan dosa seluas bumi dan seluruh isinya, ya, tetapi dia datang kepadaku memohon ampunan kepadaku, maka aku akan datang kepadanya dengan seluas bumi dan seluruh isinya berupa ampunan. Subhanallah, ini luar biasa, ya. Itu bagian daripada al-barnya Allah, bagian dari cara Allah terus mendampingi dan menghadirkan kebaikannya buat kita. Kemudian wa fi sifatil makhluqin rajulun barrun wa bar idza kana dza khairin wa nafa',
wa rajulun bar bi abawayhi wa huwa diddul 'aq. Ya. Dalam sifat makhluk disebut seseorang barrun adalah ketika kebaikan dan manfaatnya banyak. Kita bilang wah ini rajulun bar nih, rajulun barun. Bar dari kata al-bar. Ya, tapi tidak disebut dengan al. Rajulun bar. Maknanya apa? Orang ini kebaikannya banyak dan manfaatnya banyak. Orang Arab bilang begitu. Ya, rajulun bar. Ya. Berarti 2 poin, kebaikan dan manfaat. Ya. Ini inspirasi buat kita dari nama Allah sebagai Al-Bar. Makanya Nabi menyatakan apa? Sebaik-baik kita adalah orang-orang yang paling banyak manfaatnya. Ya. Khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik dalam muamalahnya kepada pasangannya, kepada keluarganya. Khairukum atau anfa'ukum linnas, gitu kan? Atau khairun nas anfa'uhum linnas, dan seterusnya, tergantung riwayat hadis yang kita pakai. Ternyata yang paling baik yang paling manfaat, yang paling baik yang paling banyak kebaikannya. Ya, banyak hadis Nabi tentang khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, gitu kan? Ya. Sehingga ternyata orientasi hidup ini adalah apa? Bukan hanya berbuat baik, tapi menjadi yang terbaik di kalangan yang berbuat baik. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan semua kepada kita yang terbaik, Pak. Bukan hanya kebaikan saja yang Allah berikan, tapi Allah sudah memberikan kepada kita dan selalu memberikan kepada kita yang terbaik. Inilah yang terbaik buat kita, apapun itu konteksnya. Ya, hatta ada orang wafat sekalipun, apa kata-kata kita? Itulah yang terbaik dari Allah. Ya, daripada dibikin sakit mulu, kasihan kita. Nah, gitu. Inilah jalan yang terbaik dari Allah. Allah sudah manggil dia, Allah sudah bawa pulang dia, Allah lebih sayang sama dia. Kan gitu kita kira-kira bahasa kita kan. Ya. Dengan sakit itulah kebaikan yang Allah berikan. Karena kalau nggak sakit, jangan-jangan dosanya makin banyak. Kalau sakit makin ingkar, lupa sama Allah, nggak pernah nyebut nama Allah. Ya, sholatnya makin lalai, baca Qurannya nggak pernah. Dibikin sakit, wah itu dah yang terbaik. Ngaji tiap hari, sholatnya tepat waktu, dosanya semakin dihapuskan, kan gitu. Banyak orang menjenguk, mendoakan. Yang awalnya jauh nggak pernah datang, tiba-tiba datang, akhirnya bisa saling memaafkan. Banyak kebaikan yang bisa hadir di situ. Ya, dagangan nggak untung-untung, ya alhamdulillah. Coba kalau dibikin untung terus. Ya, mungkin lupa bahwa memang yang ngasih rezeki adalah Allah. Ya. Tapi kalau dibikin untung terus, nanti orang malah menganggap apa? Oh, ini karena kehebatan saya, ilmu digital marketing saya berarti ampuh ini. Ya. Kehebatan saya menyeleksi karyawan berarti hebat ini. Ya, saya punya tim yang hebat, saya punya karyawan semua yang jujur, saya punya sistem monitoring yang sudah teruji, macam-macam. Dengan mengatakan saya dan saya. Dikasih nggak untung 1 kali, dikasih kemudian rugi 1 kali. Semua adalah yang terbaik dari Allah, dan Allah menghadirkan segala kebaikannya dengan cara, waktu, dan kemudian sarana yang terbaik. Maka kita pun dalam menghadirkan kebaikan juga motivasinya adalah bagaimana melakukan yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, salatnya lakukanlah yang terbaik sebagaimana Allah telah menghadirkan segala kebaikan yang terbaiknya untuk kita. Al-Bar di situ. Saatnya kita berbakti tanda petik kepada Dia. Sebagaimana orang tua kita. Orang tua kita sudah memberikan semua yang terbaik. Rasa-rasanya kan begitu kalau kata orang tua kita. Ya, perasaan ibu ayah ini sudah ngasih buat kamu semua yang terbaik, nak. Kami carikan sekolah yang terbaik buat kamu. Kami carikan makanan yang terbaik yang buat kamu. Kamu tumbuh kembang dengan cara, ya, dengan semua yang terbaik, rizki yang terbaik, ya, dicarikan jodoh yang terbaik, kan gitu ya. Dicarikan tempat kuliah pesantren yang terbaik misalnya. Semua udah yang terbaik. Maka yang Allah minta dari anak kepada orang tua apa? Saatnya berikan yang terbaik. Disitulah disebut dengan birrul walidain. Ketika orang tua sakit, bagaimana perlakuan terbaik kita kepada mereka?
Ketika orang tua dalam kondisi sedih misalnya, bagaimana perlakuan terbaik kita kepada mereka. Ketika orang tua dalam kondisi lelah, ya, rindu dengan cucunya, bagaimana perlakuan terbaik kita kepada mereka misalnya. Jadi berbalas kebaikan yang terbaik atas semua kebaikan yang telah diberikan, yang kita terima. Ini makna daripada dibalik nama Allah sebagai Al-Bar. Kemudian ya, waqala al-Hulaimi al-barru ma'nahu ar-rafiq bi'ibadihi. Ya, tadi rafiq, ya, yang menyertai, yang mendampingi, yang menemani. Yuridu bihim al-yusr. Ketika dia mendampingi, dia hanya menginginkan atas kita kemudahan. Wala yuridu bihimul usr, dan tidak menginginkan atas kita kesulitan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, ayat yang membuat Sayyidina Umar masuk Islam. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu untuk membuat kita susah. Allah tidak menghendaki kesulitan untukmu, tapi Allah menghendaki segala kemudahan untukmu. Kenapa? Karena Allah mendampingi dengan nama Barnya. Ini kata Imam Al-Hulaimi. Sehingga kalau masih ada di antara kita yang kok susah gitu ya, mau sholat malam susah, mau bayar zakat susah, mau sholat tepat pada waktunya susah, mau silaturahim susah gitu ya, mau berbakti kepada orang tua susah, ya, mau apa aja susah, ya, sulit gitu, entah caranya, entah kemudian sarananya, entah kemudian supportingnya, apapun itu, kok susah ya, kayak nggak mendapatkan dukungan dan kemudahan. Nah pertanyaannya, maka sedang mau didampingi Allah atau tidak? Atau jangan-jangan Allah sedang pergi kemudian tidak mendampingi kita? Kok jadi susah semuanya? Sebab kalau Allah dengan Al-Barnya maknanya mendampingi rafiq bi'ibadihi, maka Allah akan memudahkan semuanya. Urusan-urusan kita menjadi mudah, ya, lancar, kemudian tidak ada kesulitan dan seterusnya. Ini makna Al-Bar kata Imam Al-Hulaimi. Kemudian wa yafu an katsirin min sayyi'atihim wa la yu'akhidhuhum bi jami'i jinayatihim wa yajzihim bil hasanati asyr amsalha wa la yajzihim bis sayyi'ati illa mithlaha wa yaktub lahum alham bil hasanah wa la yaktub alaihim alham bis sayyi'ah. Allah memaafkan banyak dari dosa-dosa kita, dan Allah tidak segera mengazab kita dengan semua dosa-dosa kita. Kalau kita hanya dengan satu dosa saja sudah mengundang azab, Pak, ini nggak ada yang tersisa di dunia, kata para ulama. Ya, kalau hanya dengan satu dosa cukup mendatangkan hukuman dari Allah dan azabnya, tidak ada satupun yang akan tersisa di dunia. Kenapa? Siapa di antara kita yang nggak lepas dari dosa? Justru Allah tunda, Allah ulur, Allah tidak segera hukum, ya. Bahkan Fir'aun saja, ya, ketika mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, itu ngomong begitu 2 kali, Pak, seumur hidupnya. Makanya nakalal akhirati, ya, pembangkangan yang terakhir itu yang sudah tidak dimaafkan. Dalam tafsir surat An-Nazi'at itu kata Imam Qurtubi, beliau mengatakan 2 kali. Perkataan pertamanya dengan perkataan kedua bahwa saya adalah Tuhan, itu jaraknya 40 tahun. Jadi Allah membiarkan Fir'aun 40 tahun, kira-kira taubat nggak dia nih? Ya, ternyata nggak taubat. Makanya disebut nakalal akhirah. Wah, ini udah yang terakhir, udah. Yang kedua kali udah nggak dikasih ampun lagi, ditenggelamin saja sudah. Ya. Itu sekelas Fir'aun, Pak. Allah tunda 40 tahun. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunannya di malam hari. Ya. Untuk apa? Untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berbuat dosa di siang hari. Begitu juga Allah buka pintu taubatnya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa di malam hari. Ibaratnya apa? Tuh yang tadi malam bikin dosa masih Allah tungguin sampai ntar siang, gitu kan? Yang bikin dosa di siang hari masih Allah tungguin sampai ntar malam. Pintu taubatnya Allah bukain terus. Tidak langsung dihukum. Wala yujawiz, ya, atau wala yuakhid
jami'a sayyi'atihim. Allah tidak segera mengambil, mengazab semua kita gara-gara dosa-dosa kita. Kemudian juga membalas kebaikan asyr amsalihah 10 kali lipat, dan tidak membalas keburukan kecuali semisalnya saja. Ya, satu dosa dibalas satu. Mencatat kebaikan semua, bahkan yang baru menjadi niat, tetapi tidak mencatat keburukan yang hanya niat tapi tidak dilakukan. Kita mau maling sendal orang, Pak. Ya, tadi malam niat sudah, besok subuh saya cari sendal yang paling bagus. Ya, ternyata nggak jadi dilakukan. Kenapa? Karena yang diincar kagak sholat subuh hari ini misalnya. Mana sendalnya? Oh, ternyata nggak ada, beliau nggak datang misalnya. Nggak jadi dilakukan niat dosanya, nggak jadi dicatat, Pak, sama sekali. Sudah selesai, gugur itu dosanya. Jadi niat berbuat dosa tidak dicatat, niat berbuat baik kalau tidak terlaksana dicatat. Itu cuma niat. Subhanallah. Ya. Tetapi dalam hadis lain bahkan, kalau misalnya dia punya niat dosa tidak jadi dilakukan, Allah perintahkannya apa? Tulis satu kebaikan. Subhanallah. Ya. Kalau kita punya niat keburukan tidak jadi dilakukan, Allah perintahkan tulis baginya satu kebaikan. Kenapa? Karena ada kebaikan yang dilakukan gara-gara dia bisa meninggalkan niat buruknya. Dia melakukan satu kebaikan, yaitu meninggalkan niat buruknya. Catat satu kebaikan. Subhanallah. Ya, makanya jangan-jangan nanti ada orang di akhirat itu yang pahalanya banyak banget. Kenapa? Cuman sering niat doang. Masya Allah ya. Tiap hari niat sih, pengen puasa Daud begitu ya. Makanya sepanjang tahun ini niat doang puasa Daud, tapi nggak pernah puasa. Banyak apa pahalanya? Banyak itu. Ya. Tiap hari niat, apalagi niat mau sedekah, niat aja begitu ya. Niat kemudian mau naik haji tahun ini, niat mau umroh bulan depan, niat mau silaturahim ke rumah orang tua, tapi nggak ada yang dikerjain sama sekali. Dapat pahala itu, ya luar biasa. Kemudian waqala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi ba'da an haka ma'na al-ism lughatan wa hadha al-wasf fi Allah ta'ala min awsaf fi'lihi wa huwa mudhafun ila ibadihi kullihim fi ad-dunya wa ila al-khusus fi al-ukhra. وذلك أنه ما من شخص في الدنيا إلا وسعه من الله تعالى وفاض عليه إحسانه ولذلك عم في قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. Luqman 20. Kata Imam Qurtubi ketika menjelaskan makna al-bar secara lughatan, secara bahasa, maka beliau menyimpulkan bahwa sifat inilah sifat fi'liyahnya Allah. Apa? Sifat yang sifatnya nama Allah yang punya sifat perbuatan. Jadi aksi nyata, ya, bukan hanya mendampingi tapi ada perbuatannya langsung. Nah, ketika makna ini dihadirkan, maka mencakup semua hambanya di dunia dan khusus hanya kepada hamba Allah di akhirat. Jadi barnya Allah itu nyambung sampai akhirat. Ya, sebab kalau hanya di dunia, ya, atau sebaliknya, kalau hanya di akhirat, maka akan menafikan rahmat Allah yang lain, ya, atau nama Allah yang lain, tentang tidak ada satupun kebaikan kecuali Allah akan balas kebaikan tersebut, baik disegerakan di dunia ataupun ditunda di akhirat. Doa bagian dari amal kita. Apakah semua doa hanya akan menjadi tabungan akhirat? Kan tidak. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti mengabulkan doa hambaku yang berdoa dan meminta kepadaku. Bahkan baru minta dengan doa saja, Allah yang maha baik melakukan pendampingannya dan memberikan kebaikan dengan cara mengabulkan doa kita. Dan cara mengabulkan ada di dunia. Ya Allah sembuhkan, Allah sembuhkan. Ya Allah lapangkan, Allah lapangkan. Ya Allah bukakan, Allah bukakan. Ya Allah mudahkan, Allah mudahkan. Ya. Sehingga semua yang Allah berikan kepada kita di dunia dan bersambung kepada akhirat, kata Imam Qurtubi, adalah bagian dari konsekuensi kita memahami makna nama Allah sebagai Al-Bar. Ya. Wa illal khusus fil ukhra, secara khusus sampai ke akhirat bagi orang-orang beriman,
dan tidak ada satupun min syakhsin seorang di dunia illa wasi'ahu minallahi ta'ala, kecuali semua mendapatkan keluasan rizkinya Allah, dan wafadha alaihi ihsanuh, dan kebanjiran ihsannya Allah. Ya. Jadi baik orang kafir sekalipun, ya, orang munafik, orang yang fasik, orang yang zindik, orang yang musyrik, ya, semua tetap mendapatkan kebaikannya Allah. Ya. Makanya kita perhatikan, Pak, semusyrik-musyriknya orang musyrik, semunafik-munafiknya orang munafik, sezindik-zindiknya orang zindik, sefasik-fasiknya orang fasik, tetap ada kebaikan dia nggak? Ada nggak kebaikannya? Ada. Firaun itu ada kebaikannya nggak? Ada. Namrud ada nggak kebaikannya? Ada. Haman ada nggak kebaikannya? Ada. Qarun ada nggak? Ada. Ya. Mau orang kafir sekalipun ada nggak kebaikannya? Ada. Ditanyalah misalnya orang kafir sukses dia usahanya, apa Pak triknya? Apa kira-kira rahasianya? Kata dia, saya ini biasa nyuci kaki ibu saya, kemudian air cuciannya saya minum, katanya. Masya Allah, sampai segitunya berbakti kepada ibu, gitu kan? Mengambil berkah katanya dari ibunya. Ya. Kita ada pernah sampai gitu nggak Pak? Hah? Misalnya jempol orang tuanya cantengan gitu ya, dicuci kakinya pakai air sampai dibasuh gitu, ada nggak? Susah kayaknya ya. Ada cara yang lain juga kan? Nah, tapi di luar sana ada yang sampai melakukan begitu, sampai minum air cucian kaki ibunya misalnya, berkahnya, yakin dengan keberkahan itu. Ibunya bagaimanapun dia fasilitasi, apa kata titah ibunya dilaksanakan, mau apapun aktivitasnya semua dibatalkan, masa dipanggil ibunya, gitu kan? Oh, ternyata tetap ada birrul walidain kepada ibunya. Ridallah fi ridal walidain, Allah ridha, Allah suka dengan hamba-hambanya yang makhluknya yang pandai berbuat bakti kepada orang tuanya, walaupun kafir sekalipun. Ya. Tidak pernah berjumpa dengan Rasul, namanya Ukasyah, bukan termasuk sahabat Nabi karena tidak pernah berjumpa dengan Rasul. Masuknya tabi'in walaupun hidupnya sezaman sama Nabi. Ya. Datang ke Madinah nggak ketemu sama Nabi, Nabi sedang dinas keluar kota, gitu kan? Tiba-tiba Nabi menyebut di negeri sana, di Yaman sana ada seorang anak, ada seorang laki-laki yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Berbakti sama ibunya luar biasa, sampai menggendong orang tuanya itu ke kamar mandi, sampai menggendong orang tuanya ke Mekah untuk umrah. Masya Allah, untuk haji. Siapa yang kuat menggendong ibunya sampai ke sana? Wah, luar biasa. Tidak pernah berjumpa Nabi tapi tahu cara berbakti sama ibunya, luar biasa. Ada kebaikannya. Maka pandanglah setiap orang dengan sudut pandang setiap orang itu pasti ada kebaikannya. Kenapa? Karena tidak mungkin ada satu orang pun di dunia ini yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan bahwa Allah Sang Maha Bar, Allah pasti dengan segala kebaikannya mencakup semua makhluk, hatta kucing sekalipun. Ya, hatta anjing sekalipun. Anjing ada nggak Pak kebaikannya? Ada. Apa kira-kira? Mencari tersangka, gitu ya? Mencari alat bukti. Ada cium darah nih. Wah, apa namanya itu? Anjing pelacak. Melacak di mana? Ya. Ada kebaikannya, ada. Ya, biasa dipakai buat apa juga, misalnya buat jaga keamanan katanya, gitu ya. Ada. Ya. Tikus ada nggak kebaikannya? Hah? Ada nggak? Ada itu. Masya Allah. Saya lagi nyetir mobil mau ke Pondok Kelapa. Tiba-tiba karena lagi jalan malam-malam subuh di sana, itu ada tikus lewat, langsung ngerem jadinya kan? Yang awalnya sambil ngantuk langsung seger lagi. Ya, itu kebaikan dia itu. Dari Allah itu berarti kan. Namanya subuh kita berangkat, coba bayangkan Pak, kalau tuh tikus nggak Allah kasih lewat, kita mungkin tersentak, nggak tersentak dengan jadi seger lagi kita. Ya, itu kebaikan, ada kebaikannya. Ya, subhanallah. Jadi hidup ini selalu dengan kacamata dan perspektif semua
makhluk Allah itu pasti ada sisi positifnya, pasti ada sisi kebaikannya, ya. Sehingga tidak kita pandang dengan kacamata keburukan saja, ya. Sehingga usi nafsi wa iyyakum, mudah-mudahan makna demi makna al-bar ini bisa saya tutup dengan 5 kesimpulan saja. 1, teruslah berbuat baik, karena Allah sudah begitu banyak berbuat baik sama kita, al-bar.